Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, melahirkan generasi Qur'ani. Tentu untuk mencapai tujuan ini yang pertama adalah memilih jodoh yang betul-betul bisa melahirkan generasi Quran. Ya, nah sama kalau kita mau menghasilkan panen yang baik, maka minimal ada dua yang harus diperhatikan. Pertama, bibitnya harus bagus. Ya, yang kedua, lahan menanamnya harus baik. Biar bibit bagus, tapi lahan banyak hama, susah menghasilkan panen yang baik. Demikian sebaliknya, meskipun lahannya baik, tapi bibitnya tidak unggul, maka juga susah menghasilkan panen yang baik. Maka bibit, lahan harus sama-sama baik. Kalau kita bawa ini ke dalam syariat Islam, ya, maka yang pertama harus tepat memilih jodoh. Ini dulu, ya, memilih jodoh ini harus tepat. Karena dia adalah lahan untuk menghasilkan generasi Islam. Nah, kata Nabi, ini adik-adik ini yang masih jomblo fisabilillah. Ya. Nah, pertama, ya, ini bagi ibu bapak yang sudah punya, apa ibu-ibu, ya. Nah, sudah ini yang untuk masih yang jomblo ini. Satu, kata Nabi, pilihlah dia karena pilih pasangan, maksudnya ini pilih kalau Anda seorang laki-laki, kata Nabi, pilih dia karena kecantikannya. Nomor satu. Cantik penting. Ya. Kalau Anda seorang perempuan, pilih karena dia gagah. Gagah penting. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Gagah penting, cantik penting, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Karena kecantikan, kegagahan artifisial ini, tubuh badan ini ada batasnya. Sweet 17 cantik, 17 tahun memang luar biasa. Tapi balik itu angka 17. 71. Senyum, baik, lari cucu, nak kira mau digigit. Maka yang pertama harus, tapi cantik tidak boleh prioritas. Ada batasnya. Ya. Yang kedua, pilih karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh jadi prioritas. Rasulullah SAW, salah satu faktor keberhasilan beliau dalam dakwah, meskipun beliau sempat diisolasi, diboikot selama 3 tahun awal-awal Islam didakwakan, harta Khadijah lah, sebagai bangsawan Mekah yang kaya raya waktu itu, harta Khadijah habis untuk menopang dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, nikahilah karena keturunannya. Penting kita cari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat, Nabi Nuh alaihissalam. Ada orang bapaknya pengkhianat, justru anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang keempat, kata Nabi, pilihlah dia karena agamanya. Nah, agama ini yang prioritas utama. Anak-anak berkata, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan dia nomor 1. Betul agama nomor 4, tapi dia tidak koma di situ. Titik, usahakan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semua. Ada perempuan cantik, tapi kesurupan akhlaknya. Ada lagi akhlaknya baik, mukanya lagi yang hancur. Ada yang mukanya cantik, akhlaknya baik, miskin lagi. Ya. Ada lagi cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, tapi agamanya yang jelek. Nah, ini untuk mendapati seorang wanita yang kumpul semua-semuanya, dialah cantik, keturunan baik, kemudian kaya, bagus agamanya, 100 perempuan belum tentu ada 1. Kalau ada 1 yang Bapak tahu, tunjukkan saya di mana dia, saya juga masih mau.
Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah ini ya. Jadi untuk melahirkan generasi Qurani harus orang tuanya dulu yang baik. Bapaknya harus baik, ibunya juga harus baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi. Silakan. Baik. Ada yang mau menyapa katanya Ustadz dari Santi Anwar katanya. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ki selalu. Salam dari teman Prajabatan Bapelkes katanya Ustadz. Ya. Oh iya. Saya peserta Prajabatan waktu itu di Bapelkes tapi melarikan diri. Baik, berikutnya Ustadz dari Bapak Abdul Latif Al-Qurani katanya mau bertanya juga Ustadz. Mungkin bisa langsung mungkin karena sudah angkat tangan katanya beliau. Angkat tangan maksudnya bertanya Ustadz bukan menyerah. Ya, Pak Abdul Latif silakan. Silakan Pak Abdul Latif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Nah, baik Ustaz, yang sangat menarik dan sangat-sangat bisa saya ambil hikmah dari ceramah singkat dari kita. Yang pertama tadi terkait jika kita ingin menjadikan generasi yang unggul, maka kita harus bagaimana lahan yang unggul, karena jangan sampai pada dasar orang tua justru mencari bibit yang unggul ini karena mungkin ada beberapa faktor-faktor yang lain, apalagi di zaman modern sekarang ini tantangan globalisasi sangatlah berat ini Pak Ustadz. Jadi apakah ada kiat-kiat yang bisa mungkin menjadikan bibit-bibit unggul ini bahkan tidak akan termakan hama meskipun nanti sudah tumbuh remaja dewasa, karena biasa unggul di saat pertumbuhan, tapi pas masuk di remajanya disitulah mereka terkadang labil dan masih bisa mencari jati dirinya, namun justru tidak menemukan jati diri sesungguhnya bahwa saya harus menjadi orang-orang yang generasi Al-Qurani. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, itulah pentingnya seorang ibu. Ya, ibu itu betul-betul harus dekat dengan anak. Harus dekat anak, ya. Karena ibu ini pandai memahami apa anaknya. Ibu saya itu dia tahu betul. Sampai makanan-makanan kesukaan anaknya itu dia tahu. Oh lah dasar na puji. Lah kemang dia na puji. Dia tahu semua karena dekatnya anaknya. Nah sekarang ibu-ibu kan tidak dekat dengan anak. Ya, yang dekat dengan anak kita adalah yang rusak anak kita handphone. Kita tidak tahu apa kontennya handphonenya. Kita tidak tahu apa chattingannya. Ini yang merusak. Ibu belikan handphone mahal, ibu harus hati-hati dalam harus cermat memperhatikan handphonenya anak kita. Aturannya tidak boleh pegang handphone. Ya. Nah, dari jam 10 malam sampai pagi handphonemu harus di kamarnya ibu. Supaya dia tahu apa kontennya. Nah, kalau ibu pegang HP-mu tidak boleh pakai password. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Memang ini lingkungan bisa dan sangat memungkinkan untuk merusak anak kita. Nah kan tidak mungkin itu seperti yang Pak Abdullah tadi sampaikan. Tidak mungkin itu kita mengawasi anak 24 jam. Tidak mungkin kan? Iya betul. Maka asas anunya dulu, pondasinya dulu harus baik. Dari kecil, ya. Suruh perhatikan sholatnya, patan risi rikna, ya. Belajar dia punya rasa malu. Kalau dari kecil dia sudah terbiasa pakai baju yang kelihatan titiknya, kelihatan pahanya, kelihatan perutnya, lambat laun akan terbiasa itu. Iya. Subhanallah, itu anak saya juga namanya Ece. Itu kalau saya ada di kamar, padahal dia baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Kalau saya ada di kamar tidur maksud saya, ya, dan dia mau ganti baju, dia masuk ke toilet. Dia masuk ke toilet. Kenapa? Ada Abi. Nah, meski saya jelaskan Bapak ini boleh karena kita mahram namanya. Tapi Umi bilang tidak boleh ada laki-laki lain. Nah, coba. Ini berarti ibu sangat menentukan. Bagaimana anak
kita mau dididik dengan baik kalau ibunya juga beleng-beleng. Beleng-beleng. Nah, ibu dulu yang harus cerdas. Jangan sampai mak kutanya anak tak, mak kenapa begini? Dia bilang, kenapa saya kutanya, apa gunamu sekolah? Parah kalau sudah begini. Maka ibu dulu yang harus cerdas, pintar dulu untuk mendidik anaknya. Ya, nah tidak boleh kelihatan pahamu. Kenapa? Karena kalau kelihatan pahamu itu, nah orang nafsu lihat sama kamu. Kalau dia nafsu sama kamu, dia bisa berbuat jahat sama kamu. Nah, jangan mau pacaran syar'i gini mak, pret, mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu, ya. Nah, kalau ada yang suka kok cowok, suruh datang ke sini, kasih nikah kok nak halal, masih muda mak, tidak ada kerjanya, biar tidak ada kerjanya, yang penting nikah kok, sudah pak menikah dia kerja. Ya. Daripada yang dengan ini cewek, pada ini cewek kok dipacari 3 tahun tidak nikah-nikahi, motor saja dicicil 1 tahun lunas. Nah, ya, oke. Terima kasih banyak Pak Abdul Latif. Ya, sama namanya bapakku. Ya, Ya, terima kasih Pak Abdul Latif.